Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini kita akan bahas mengenai pengukuran tegangan dan arus listrik ya. Ini hanya memberikan gambaran aja bagaimana cara kita mengukur tegangan dan arus listrik. Mengingat seringkali ada teman-teman yang kuliah di jurusan mesin gitu ya, teman-teman mahasiswa itu masih bingung cara ngukur tegangan dan arus gitu ya. Oke, kita bahas dulu mulai dari jenis arus ya. Jenis arus itu ada 2 ya. Arus listrik itu ada 2. Yang pertama, arus searah atau kita kenal dengan DC, dan yang kedua arus bolak-balik atau yang kita kenal dengan AC. Nah, DC dengan AC ini bedanya apa? Jadi kalau kita lihat dari diagram pengukuran tegangan gitu ya. Bentar, saya coba hapus dulu. Nah, kalau kita lihat dari diagram pengukuran tegangan seperti ini, di sini adalah nilai tegangannya, gitu ya. Nah, di sini misalkan waktu gitu ya. Nilai dari tegangan yang DC itu cenderung konstan. Ya, ini tegangan DC, VDC plus, dan misalkan ini tegangan DC, VDC min, ya. Jadi tegangannya konstan. Tapi kalau yang AC itu tegangannya naik turun seperti ini. Nah, ini VAC yang kita punya. Jadi kalau yang VAC ini dia tidak konstan nilainya, dia naik turun, sedangkan kalau yang DC konstan. Makanya mungkin naik turun ini disebutnya jadi bolak-balik ke atas ke bawah gitu ya. Kira-kira begitu. Kita bahas dulu yang DC ya. Kalau kita ngomongin arus searah atau DC, direct current, kita pasti ingat dengan rangkaian resistansi yang dibagi jadi 2 ya. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini ya. Kita pisahkan aja. Ini ada di sini. Bentar, ini saya harus tulis lagi dulu. Ini rangkaian. Nah, oke ya. Nah, rangkaian seri dengan rangkaian paralel pasti mudah-mudahan masih ingat ya bedanya kayak gimana. Saya coba gambarkan di sini. Rangkaian seri itu cenderung seperti ini. Kalau rangkaian paralel, nah resistornya dirangkai seperti ini. Ini titik A ke B, titik A, titik B, di mana arusnya mengalir dari titik A ke titik B. Ya. Dari bahasan fisika dasar dulu kita tahu bahwa tegangan ya, kita ngomongin dulu tegangan untuk yang rangkaian seri ya. Jadi kalau kita punya resistor 1, resistor 2, kita rangkai seri, maka kalau kita kasih di sini titik C gitu ya, VAC atau VR1 gitu ya, tegangan di R1 itu nilainya tidak sama dengan VCB, atau yang boleh kita bilang VCB ini adalah VR2 atau tegangan yang ada di resistor yang kedua gitu ya. Nah,
karakter yang selanjutnya adalah nilai arusnya. Nilai arus yang melewati AC itu akan sama dengan nilai arus yang melewati CB gitu ya. Di mana IAC ini ya nilainya sama dengan IR1 ya. Dan ICB ini nilainya sama dengan IR2. Begitu. Nah, kemudian kalau untuk rangkaian paralel yang kita perlu ingat adalah nilai tegangan ya, VAB itu yang melewati R1 ya. Yang melewati R1 itu nilainya sama dengan VAB yang melewati R2. Sedangkan arusnya, nah ini bedanya. Jadi kalau di yang paralel arusnya yang dibagi ya. Jadi nilai IAB yang R1 tidak sama dengan IAB yang R2 ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan bahwa VAB gitu ya. VAC. Nah, VAC ditambah VCB sama dengan VAB. Ini kalau yang seri, sedangkan yang paralel yang ditambahkan adalah I ya. Jadi IAB itu adalah IR1 ditambah IR2. Ya ini teori ini kalau mungkin Anda kenal dulu ada hukum Kirchhoff ya. Ya nanti mungkin bisa dibaca lagi di bahasan fisika. Nah, di sini akhirnya kita bisa tahu ya bagaimana cara kita mengukur tegangan pada DC ya, rangkaian DC. Nah, jika kita memiliki resistor seperti ini ya, mungkin ada 2 resistornya, mungkin ada 3 gitu ya. Kalau kita punya voltmeter, ya saya gambarkan voltmeter itu gini aja ya, voltmeter ini. Ini arah arusnya ke kanan ya. Saya tuliskan A, B, C begitu ya. Nah, jika saya ingin mengukur menggunakan voltmeter, maka saya harus sambungkan kabelnya secara paralel. Ya, jadi kalau kita ingin lihat VAB, ya kita pakai teori yang ini. Di sini dinyatakan bahwa jika kita punya sebuah resistor di sini ya, kita punya resistor. Kalau kita paralelkan, maka tegangan yang ada di R1 dengan di R2 sama gitu ya. Nah, karena sama ini makanya kita pakai teorinya di sini diterapkan. Jadi kalau kita mau lihat tegangan antara A dan B, yaitu tegangan yang ada di resistor yang pertama ini, maka kita cukup membuat rangkaian paralel dengan voltmeter ya. Jadi nanti kita bisa tahu berapa tegangan di antara A dan B. Dan ini adalah tegangan yang bekerja di resistor 1. Itu kira-kira untuk mengukur tegangan ya. Jadi kalau saya ingin ngelihat tegangan antara A dan C ya tinggal di paralel saja. Misalkan ditanya VAC bagaimana? Ya kalau ingin kita
ukur VAC ya tinggal ini R1, ini R2, A, B, C. Ya, voltmeternya berarti tinggal dikoneksikan antara A dengan C. Gitu ya. Nah, cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah kondisi positif negatifnya ya. Kalau kita lihat di sini ada arah arus ya ke kanan. Nah, ini menandakan bahwa sisi kiri adalah kutub positif, sisi kanan adalah kutub negatif, sehingga nanti voltmeternya pun yang dihubungkan ke A adalah bagian yang positifnya dan yang negatif adalah bagian yang dihubungkan ke B ya. Kalau ini berarti yang positif, ini yang negatif. Kira-kira begitu. Oke. Nah, seringkali kita kalau ngelihat voltmeter, tapi nanti itu kita bahas nanti ya. Voltmeter. Sekarang aja lah kita bahas. Jadi kalau Anda punya voltmeter itu, terutama voltmeter digital ya, itu biasanya suka ada tulisan COM. Ya, ada tulisan COM. COM. Nah, COM ini biasanya dia ada warna hitam gitu ya. Nah, hitam ini berarti dia negatif. Dan kalau yang satu lagi itu yang positif, ya, itu warnanya merah. Ya, ini kutub positifnya. Jadi jangan kebalik ya, kira-kira begitu. Nah, saya nggak ngajarin secara detail lah bagaimana menggunakan voltmeter, terutama untuk voltmeter yang menggunakan jarum ya sebagai penunjuk angka. Nanti kalau perlu saya coba carikan video dan saya sertakan linknya di deskripsi, kira-kira gitu. Nah, kita lanjut lagi ke bahasan yang selanjutnya adalah mengukur arus. Jadi tegangan sudah, kita ukur arus sekarang. Arus DC. Nah, kita pakai teori yang sama tadi dari teori tentang rangkaian seri dan paralel untuk DC. Nah, yang kita pakai di sini adalah supaya kita bisa mengukur arus dari resistor itu dengan nilai yang sesuai, maka kita lihat yang ini. Ya. Di sini dinyatakan bahwa jika resistor 1 kita ingin ukur berapa arusnya, maka kita bisa pasangkan nanti voltmeter yang akan menggantikan posisi resistor kedua, yaitu dirangkaikan secara seri. Nah, ketika dirangkaikan secara seri, maka arus yang melewati resistor 1 notabene akan dibaca juga dengan nilai yang sama pada pada current meter ya atau ampere meter di yang mengisi posisi resistor 2 ya. Jadi ketika kita mengukur arus DC, posisikan saya salah. Nah, ketika kita hendak mengukur arus DC, maka posisikan voltmeternya secara seri. Jadi kalau kita hendak mengukur arus IAC gitu ya, maka pasang avometer ya. Pasang ampere meternya di sini. Ya. Pasang ampere meternya dan nanti bagian ujungnya ditempelkan ke kutub negatif ya. Jadi kalau saya gambar secara lengkap mungkin akan begini. Nah, ini kutub positif. Ya, ini kutub positif. Nah, ini kutub negatifnya sambungkan ke mana ini? Ke ampere meternya. Nah, bagaimana cara posisi kabelnya ya?
posisi kabelnya yang menerima menerima arus pertama kali harus yang positif, kemudian yang menerima arus selanjutnya adalah yang negatif. Kira-kira begitu. Dan ini artinya kita sedang mengukur arus yang lewat dari A ke C, ya. Arus yang lewat dari A ke C dengan 2 resistor yang ada. Kira-kira begitu. Pak, bagaimana kalau misalkan kita pasang ampere meternya di tengah-tengah? Misalkan kita pasang begini. Ya, kita pasang begini. Kemudian kita tambahin resistor lagi. Baru ujung ini nyambung ke positif, ujung ini nyambung ke negatif. Harusnya mengarah ke kanan. Misalkan begini. Gitu ya. Ini A, B, ini B aksen, ini C, misalkan begitu ya. Ini positif, ini negatif. Nah, apakah pertanyaannya ya, apakah I-nya adalah IAC? Gitu ya. Jika ada yang bertanya seperti itu ya jelas I-nya adalah IAC ya. Dan di mana IAC ini tentunya adalah I yang sama dengan IAC yang sebelah sini. Ya. Itu kira-kira untuk pengukuran arus DC. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengukuran yang AC ya. Arus bolak-balik. Oke. Yang harus diketahui dari arus bolak-balik adalah yang pertama, arus bolak-balik di sini ada 2 jenis ya, ada satu phase atau satu fasa, dan satu lagi adalah 3 fasa. Di mana bedanya? Kalau yang satu fasa itu grafik tegangannya hanya begini saja. Ya, kalau grafik yang 3 fasa ada 3 kabel yang memiliki fasa berbeda. Gitu ya. Jadi kalau kita kasih titik-titik sebentar ya. Ini seperti ini. Nah, ini kabel yang pertama, terus kabel yang kedua dia punya fasa yang berbeda sekitar 120 derajat. Ya, satu sama lain. Bentar ya. Ini kayaknya gambarnya lebih enak kalau saya buatnya begini. Nah, ini ada 90, 180, 270, 360. Berarti kalau saya bagi 3, 120 kira-kira ada di sini. Kemudian 120 tambah 120 ada di sekitar sini kira-kira ya. Nah, kita coba gambar dulu. Ini nanti ada puncaknya di sini. Ini puncak di sini. Nah, begini. Ini fasa yang pertama. Kemudian kalau kita lihat fasa yang kedua, nanti dia bedanya sekitar 120 ya. Saya pakai ini yang lain. Nah, begini 120 tambah 90-nya daerah sini berarti.
kira-kira begini. Terus ini ya begini. Ya, nah atau saya lebih baik gambarnya biar gampang. Saya copy aja. Saya copy biar dia bisa maju mundur. Nah, kok nggak kena ya? Nah ini, copy, saya paste. Nah daerah sini, saya paste lagi. Oh sebentar, saya ganti dulu warnanya ya. Saya paste, kemudian saya ganti warna jadi merah. Oke. Dan kemudian saya pindahkan ke daerah sini. Nah, ini kira-kira. Saya buat lagi sebelah sini karena dia harus ada ya ini ya yang sebelumnya. Sorry. Nah gini. Oke ya, kita hapus sebagian. Sebelah sini. Kemudian kita pasang lagi yang satu lagi. Kita kasih warna hitam. Mana warna hitam ini? Oke. Nah ini fasa yang satu lagi. Mulainya dari sini. Ya. Dan kita sambungkan ini ke bagian sini. Nah, kita sudah punya gambar kurva tegangan yang berapa nih? 3 fasa ya. Saya coba batasi di sini saja. Nah, nih. Jadi kalau di 3 fasa ini nantinya ada penamaan kabel yang istilahnya dikasih nama supaya tahu fasanya yang mana yang beda ya. Ada R, ada S, dan ada T begitu. Oke, pengukuran tegangannya pun nanti akan sedikit berbeda dengan yang karakternya beda dengan yang DC ya. Jadi kalau di rangkaian yang satu fasa ya kita ngukur cara ngukurnya sama, kita ukur secara seri ya pengukuran tegangannya. Bukan seri. Pengukuran tegangan dilakukan secara paralel ya. Paralel terhadap beban. Oke. Jadi kalau misalkan di sini ada lampu gitu ya. Ya, kita pasang lampu di sini yang ukurnya sama kayak yang tadi. Kita pasang voltmeternya paralel begini. Ya. Nah, karena harus bolak-balik itu kita tidak
harus, positif nyambung ke positif, negatif nyambung ke negatif, karena memang nggak ada kutub positif dan negatif yang, eee, fix ya di sana, karena tegangannya memang, naik turun, kadang positif, kadang negatif. Jadi kita bebas-bebas saja menentukan apakah yang yang ditaruh di kiri atau yang ditaruh di kanan. Itu untuk pengukuran tegangannya. Pengukuran arusnya, nah ini agak unik, tapi sebelum kita ngomongin pengukuran arus, kita ngomongin pengukuran tegangan yang, eee, kalau ini yang satu fasa ya, ini kategori yang satu fasa. Kalau 3 fasa itu kita punya ada rangkaian namanya rangkaian, Y atau star atau bintang ya, atau star, dan rangkaian delta ya. Rangkaian bintang itu, nanti biasa dipakai untuk, eee, nyambungkan dengan, motor ya, motor induksi. Ada yang pakai, apa namanya, rangkaian Y atau bintang, dan ada juga yang pakai rangkaian delta. Kalau kita gambarkan di sini ya, rangkaian Y ya, kita kasih di sini resistor gitu ya. Kita kasih resistor, ini adalah RA, ini adalah RB, ini adalah RC, di mana ini mungkin, titik A, B, dan titik C. Yang mungkin aja titik A, titik B, titik C itu adalah RST yang tadi ya. Nah, kalau gitu kita coba kasih gambar dengan warna yang beda aja deh, biar senada dengan yang 3 fasa tadi. Kita kasih di sini yang S-nya ya, atau B. Kalau ini R. Nah, kemudian yang T yang ini ya. C atau T. Di sini RC. Di sini RB. Nah, pada saat kita mengukur tegangan ya, kalau kita hubungkan antara A dengan titik di tengah ini, misalkan saya tulis di sini ada titik X ya. Tegangan antara A dan X itu sama dengan tegangan antara B dan X, dan sama antara tegangan C dan X ya. Nilainya sama dan nilainya adalah 220 VAC ya. Jadi kalau kita ukur, nilai tegangannya adalah 220 VAC. Dan yang selanjutnya kalau kita ukur tegangan VA ke B, ini akan sama dengan VB ke C, dan akan sama juga dengan VC ke A, dimana nilainya tidak 220, melainkan 380 VAC ya. Jadi kalau ada yang bingung, kok bisa sih tegangannya 380? Nah, sebenarnya tegangan 380 itu kita ngukurnya dari apa ini namanya? Kita ngukurnya itu dari kabel listrik ke kabel listriknya gitu ya. Sedangkan kalau kita ngukur dari daerah kabel listrik ke X ya, dimana X ini identik dengan netral ya. Nilai X ini identik dengan netral. Maka kita akan dapatkan nilai 220 VAC. Kalau yang ini 380. Gitu ya. Nah, ini rangkaian Y atau rangkaian bintang. Yang satu lagi ada rangkaian namanya rangkaian delta.
Rangkaian delta ini gambarnya kira-kira begini. Ya. Di sini ada ini titik. Nah, ini RAC, ya, ini A, ini C, ini B, ini R, BC, ini R, AB. Kalau kita lihat di sini kita hanya bisa mengukur tegangan antara kabel ke kabel saja, ya, kabel listrik ke kabel listrik atau kabel fasa ke kabel fasa, ya. Jadi nanti tegangan yang dibaca di sini adalah 380 VAC. Itu kira-kira itu untuk pengukuran tegangan, ya. Untuk pengukuran arus sebenarnya kita bisa gunakan tang ampere, ya. Ini adalah metode yang sering dipakai. Metodenya menggunakan metode induksi, ya. Jadi jika kita gambarkan misalkan di sini ada 2 kabel gitu, ya. Kabel yang pertama warna merah, kabel yang satu lagi warna hitam, gitu, ya. Nanti kabel merah dan kabel hitam ini akan terhubung ke, sebut saja misalkan di sini ada lampu, gitu, ya. Ya, misalkan di sini ada lampu. Saya kayak gambarnya lucu nih. Nah, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Oke. Cara mengukur menggunakan tang ampere, ya, atau menggunakan metode yang untuk pengukuran arus AC, kita gunakan tang ampere, di mana tang ampere ini sebenarnya kita membuat sebuah lilitan, gitu, ya, atau kumparan yang mengelilingi salah satu kabel saja, dan nanti akan muncul arus listrik yang merupakan hasil induksi, ya. Dan arus listrik ini yang nantinya akan kita baca. Jadi nanti muncul arus listrik yang merupakan hasil induksi, dan itu yang akan kita baca sebagai itu yang kita baca sebagai nilai arus yang menggambarkan arus yang melewati lampu, gitu, ya. Nah, hasil induksinya belum tentu nilainya belum tentu sama. Contoh begini. Misalkan arus yang lewat di sini adalah 50 ampere. Ya. Hasil induksinya apakah 50 ampere? Belum tentu. Ya, bisa saja dia hanya 5 ampere. Tapi yang jelas nilainya menggambarkan skala dari nilai pengukuran arus yang utamanya. Jadi contoh misal begini. Kalau saya punya current transformer, ya, alatnya kadang dinamakan, ada yang ngomongnya current transformer, ada juga yang menyebutkan dia tang ampere. Dia punya 2 spesifikasi arus, ya. Yang pertama main itu adalah arus yang diukur, ya, misalkan 0 sampai 50 ampere, gitu, ya. Terus yang kedua yang secondary. Nah, secondary ini adalah arus yang akan keluar sebagai arus yang dibaca sebagai hasil induksi. Nantinya akan diterima sinyalnya oleh alat ukur arus. Ya, misalkan di sini saya gambarkan 5 ampere. Di sini kalau kita lihat skalanya 10, ya. Jadi kalau misalkan nanti secondary-nya membaca ada arus yang sebesar 2 ampere, gitu, ya. Sebenarnya arus yang lewat pada main itu adalah 20
ampere. Ini. Nah, yang secondary-nya ini sebenarnya nanti akan diberikan ke transducer ya. Ini disambungkan ke transducer alat ukur arus yang tentunya nanti akan mengukur sebenarnya nilai yang akan menunjukkan nilai arus sebenarnya. Jadi nanti transducer ini sebenarnya akan mengukur nilai yang ini. Jadi arus yang diukur itu adalah yang 2 ampere ya. Nah, nanti transducernya akan terhubung ke LCD. Ya. Transducernya akan terhubung ke LCD. Nah, ini ke LCD ini atau display ya. Di mana display ini akan menampilkan nilai arus yang sebenarnya. Seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan lagi contoh ya, misalkan mainnya adalah 0 sampai 100 ampere, secondary-nya 0 sampai 5 ampere, misalkan begini. Nah, pada saat display-nya menunjukkan nilai jangan 40 ya. Misalkan display-nya menunjukkan 60 ampere. Nah, secondary-nya kira-kira mengukur berapa ampere sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada skalanya ya. 100 dengan 5 itu 20 ya. Jadi kalau kita hitung di sini tentunya nilai secondary-nya adalah 3 ampere. Ya, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada banyak video suplemen yang saya bisa berikan juga yang menggambarkan bagaimana informasi tambahan mengenai mungkin salah satunya adalah bagaimana cara kerja tang ampere ya, induksi, kemudian hal-hal terkait pengukuran tegangan ya. Mungkin ada beberapa video tentang alat ukur yang berasal dari apa yang saya buat atau mungkin yang orang lain miliki. Itu saja dari saya untuk pengukuran tegangan dan arus listrik terutama AC dan DC. Ini hanya sedikit tambah wawasan saja. Ya, mudah-mudahan udah banyak yang tahu sehingga tidak terlalu membantu. Ya, kira-kira begitu untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.